Halo semuanya, selamat wayah Kio ya, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 38. Di awal video ini, melihat wujud fisik Nana, Setolino pun tentu semakin tersentak kaget karena Nana merupakan seorang manusia drakonik. Meskipun begitu, Nana malah menunjuk para prajurit bayarannya sembari berteriak, Kalian orang dewasa nakal yang suka berbohong ya." Seketika itu juga, Elvan, Kobold, dan Darp yang tak terima dikatai seperti itu pun melompat menerjangnya sembari berteriak, "Bajingan, kenapa sih tunjuk-tunjuk terus? Biar gue potong jarimu itu dulu." Sayangnya, mereka bertiga bukanlah tandingan Nana, di mana Nana bisa dengan mudah mengajar mereka yang buat Setolino mau tak mau harus turun tangan. Hahaha, jadi mau begini cara mau bermain? Majulah, tangkap dia hidup-hidup Gnoll Champion. Mendengar perintahnya, Gnoll Championnya pun terikat dengan sebuah kontrak budak segera melompat menerjang Nana. Hingga Setolino yang melihat efek serangannya pun berkomentar, "Oi, aku bilang hidup-hidup dasar bodoh. Akan gua habisi kau kalau merusak produkku." Sayangnya, dugaan Setolino jika monster Gnoll Championnya telah melukai Nana berkebalikan dengan apa yang sebenarnya terjadi, di mana Nana bisa menahan serangan monster Gnoll Championnya, bahkan menyadari jika monster Gnoll Championnya terikat oleh sebuah kalung kontrak perbudakan. Meskipun begitu, serangan monster Gnoll Championnya tak berhenti sampai di sana, di mana ia kembali menyerang Nana tanpa jeda sama sekali. Akan tetapi, karena serangannya tak kunjung mengenai Nana yang terus menghindarnya, Setolino yang merasa geram menekannya dengan kontrak budak sembari berteriak, "Dia hanyalah anak kecil bodoh. Kenapa kau tidak bisa berguna, hah? Badanmu itu cukup besar untuk melawannya. Habis dia sekarang juga, sialan." Tentu saja, monster Gnoll Championnya yang tertekan oleh kontrak budaknya pun tak bisa tinggal diam. Namun, belum sempat ia melepaskan serangannya, Nana telah lebih dulu menghantam keras lehernya, yang buat monster Gnoll Championnya terhempas ke arah Setolino. "Loh, kenapa kau terhempas ke arahku, sialan?" Di saat yang sama, Brian yang tengah mencari keberadaan Nana menyadari keributan tersebut. "Sepertinya dia ada di sana. Aku merasakan gelombang mana dari arah sana. Kita harus bergegas." Kemudian, tanpa tahu jika keributannya telah disadari oleh para warga sekitaran dermaganya, Setolino yang sempat menghindar dari kejatuhan monster Gnoll Championnya pun berkata, "Bocah sialan, awas saja kau, habisi dia Gnoll Champion." Sayangnya, monster Gnoll Championnya tak lagi mendengarkan perintahnya karena kalung kontrak budaknya telah patah akibat hantaman Nana tadi. Hingga meski Setolino menyadarinya, ia sama sekali tak bisa berbuat apa-apa ketika monster Gnoll Championnya malah berbalik menyerangnya. Lalu, setelah membalaskan dendamnya pada Setolino yang selama ini membelenggunya dengan kontrak budak, perhatian monster Gnoll Championnya pun teralihkan pada Nana yang kini mendekat ke arahnya, di mana Nana tiba-tiba saja menunjukkan sesuatu di balik punggungnya, yang mana ternyata adalah anak monster Gnoll yang tadi diselamatkannya. "Tada, kamu ibunya kan? Dia mencari menjadi tadi loh." Tentu saja, tindakan Nana membuat monster Gnoll Championnya terkejut. Meskipun begitu, karena Nana membawakan anaknya, ia tak lagi pernah sebagai ancaman dan segera pergi dari sana. Melihat kepergiannya, Nana yang teringat dengan bapaknya pun berkata, "Dadah, anjing beraroma enak. Jadi kangen papa." Meskipun begitu, perhatian Nana segera teralihkan ketika mendengar ucapan terima kasih dari anak-anak lain yang telah diselamatkannya. "Hah? Kalian mengikutiku ya? Harus kuapakan kalian ya? Benar. Hei, om-om jahat, kalian harus bertanggung jawab membawa mereka ke rumahnya masing-masing loh ya. Kalau tidak, kalian akan kumakan." Mendengar perkataannya, Elvan, Kobold, dan Darp yang berani pergi diam-diam pun segera menghentikan langkahnya. "Siap, laksanakan nyonya." Dengan begitu, Elvan, Kobold, dan Darp yang takut dimakan Nana pun terpaksa mengantarkan mereka. Hingga Nana yang kini sendirian pun teringat kembali dengan papanya. Mereka semua Nana selamatkan. Apa-apa akan memuji Nana ya. Nana sudah berbuat baik kan? Kali ini Nana tidak akan membuat masalah kan? "Papa, puji Nana please." Tepat setelah Nana mengatakan itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika perkataannya menjadi kenyataan, di mana Xian mengelus kepalanya dan juga memujinya. "Iya, kerja bagus Nana."
Seketika itu juga, Nana yang merasa senang pun berbalik bertanya, bagaimana Xian bisa menemukannya? Namun, alih-alih langsung menjawabnya, Xian malah terdiam berpikir. Justru aneh kalau aku tidak bisa menemukannya. Keamanannya yang tersebar kemana-mana. Karena di tempat persembunyian tidak ada siapa-siapa. Berarti Nana sudah pasti menghilang. Emil dan Brian harus kutegur nanti. Yang jelas, mana yang dia keluarkan benar-benar gila. Dengan pikiran seperti itu, Xian pun berkata, aku bisa menemukanmu dimanapun kau berada. Aku ini papamu, ingat? Tentu saja, apa yang dikatakan Xian membuat Nana kegirangan. Meskipun begitu, perhatian mereka segera teralihkan ketika Brian, Emil, dan Alice tiba di sana. Tuan muda, syukurlah Nana baik-baik saja. Tadi saya khawatir ada hal buruk yang terjadi menimpanya. Seketika itu juga, Xian pun meliriknya tajam berkata, ya, berarti kau tahu sudah salah apa kan? Iya kan? Tepat setelah mengatakan itu, bersamaan dengan Xian yang menghukum Brian di sana, Alice yang fokus pada Nana bertanya, jadi orang yang kalian cari itu adalah manusia drakonik ya? Kita beralih ke kediaman Kuisil di ibu kota Kaisaran Osip, di mana kepala keluarga Kuisil nampak begitu panik ketika ayahnya yang selalu tinggal di akademi kini mengunjungi kediamannya. Ada perlu apa datang ke sini, ayah? Kanselir Kondel yang dulunya merupakan kepala keluarga Kuisil pun berkata, sudah lama kita tidak bertemu, nak. Mari kita berbincang-bincang. Dengan begitu, kepala keluarga Kuisil yang kebingungan dengan kunjungannya pun mengajak Kanselir Kondel untuk pergi ke ruang kantornya. Hingga Kanselir Kondel yang mengecek dokumen apa saja yang dilakukan anaknya pun menuturkan, sudah 10 tahun aku melepas jabatanku sebagai Edo. Karena itu juga, aku tidak berniat ikut campur dalam bagaimana kau mengelola segalanya. Tapi, bagaimana bisa dana untuk pengelolaan wilayah berkurang drastis? Sedangkan dana yang diberikan pada keluarga Kaisaran meningkat sebanyak ini. Kepala keluarga Kuisil pun menjelaskan, ayah tahu sendiri, keluarga permaisuri saat ini telah mengirimkan jumlah uang yang keterlaluan setiap tahunnya. Kedudukan politik kita bisa menurun kalau aku tidak membayar mereka sebanyak ini. Mereka pasti akan menempatkan orang-orang mereka sendiri di tahta. Bukannya ayah ingin Luinil menjadi kaisar. Seketika itu juga, Kanselir Kondel menggebrak meja berkata, cukup, apa kau pikir Luinil punya kualitas seorang kaisar? Kepala keluarga Kuisil pun menenangkan dirinya membalas. Selama kaisarnya berasal dari keluarga Kuisil, siapapun tak jadi masalah kan? Kanselir Kondel menimpali, maksudmu, seperti saat kau menikahkan mendiang adikmu pada sang kaisar sekarang. Pembahasannya cukup sampai di sini. Potong semua dukungan pada Luinil. Tepat setelah mengatakan itu, Kanselir Kondel pun bangkit pergi meninggalkan kursinya, yang membuat kepala keluarga Kuisil bertanya heran. Ayah mau pergi kemana sekarang? Tanpa menghentikan langkahnya, Kanselir Kondel menegaskan, aku mau ke istana. Sementara itu, di Velias wilayah Duk keluarga Ver, nampak Asel yang tengah membakar kertas laporan yang telah dibacanya sembari berpikir. Jadi, mereka berhasil menemukan pemilik Demonic Sword ya. Meski aku sudah membuat rencana setiap saat, aku tetap khawatir rencanaku akan gagal lagi. Alice keluar diam-diam dari pasukan Knight of Light adalah hal yang tak disangka. Tapi, dengan kedudukanku sebagai penerus Drog juga menjadi lebih kuat. Dalam hal itu, kabar ini tersendiri adalah hal yang baik. Meski begitu, matanya tampak dipenuhi kebencian. Apa dia mengetahui sesuatu? Aku jadi merasa kesal. Saat saya berpikir seperti itu, tiba-tiba saja dikejutkan oleh sebuah lingkaran magic teleportasi yang muncul di dekatnya, di mana Boris yang terluka parah hingga mengeluarkan monsternya pun muncul dari sana. Boris Lehelm mengucapkan salam pada Tuan Aselver. Seketika itu juga, Asa pun bangkit dari kursinya bertanya, apa-apaan ini? Apa ini penampilan sungguhnya suku Black Blood? Boris yang masih berlutut di sana menuturkan, maafkan aku, Tuan. Aku tak bermaksud menunjukkan wujudku ini. Asel yang memahaminya pun kembali bertanya, ya, jadi ulah siapa ini? Kupikir kau ada di Akademi Luen. Sembari menunjukkan hasil kerja kerasnya, Boris menjelaskan, ini ulah adikmu, Xian. Dia telah mendorongku hingga kondisiku seperti ini. Tapi di saat yang sama, aku juga berhasil mencapai tujuanku. Ini adalah mana dari Demonic Sword yang kutemukan saat perjamuan berdarah. Dan sudah kutemukan siapa pemilik Demonic Sword itu. Tentu saja, apa yang dikatakan Boris membuat Asel terkejut marah. Meskipun begitu, Asel yang mengerti maksudnya berkata, Xian, aku mengerti sekarang.
Jadi, pemilik Demonic Sword itu adalah Xian. Benar. Orang yang mengacaukan semua rencanaku adalah dia. Bisa-bisanya aku baru menyadarinya sekarang. Boris yang merasa bersalah pun bangkit membalas. Aku berniat melenyapkannya. Tapi sayang, aku tak memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa melakukannya. Asal yang teringat dengan pertarungannya menghadapi Xian menimpali. Kalau begitu, aku akan turun tangan. Aku sudah pernah melawannya. Meski takkan jadi mudah, tapi tak bisa kulakukan. Mendengar hal itu, Boris yang ingin mencegahnya pun menuturkan, masih belum saatnya, Tuan. Selain dirinya, ada juga pengikut dari Black Fog bersamanya. Mengenai situasi yang akan datang bisa menjadi sangat sulit. Asal yang memahami maksudnya bertanya, berarti kau sudah terpikirkan sebuah rencana ya? Boris melanjutkan, tolong ikuti ramalannya. Saintes akan menuntun Anda menuju tempat Holy Sword berada. Temukanlah Holy Sword Durandiyar. Mendengar hal itu, Kelin yang mengopi pembicaranya dari luar ruangannya pun berpikir, apa? Holy Sword Durandiyar? Ini harus segera dilaporkan pada Tuan Muda Xian. Namun baru saja Kelin akan pergi dari sana, tiba-tiba saja Boris menyergapnya dari belakang sembari berkata, wah, rupanya kita kedatangan tikus kecil di sini. Bukankah kau ini pelayan bawahan Tuan Asel? Pada siapa kau melapor? Di saat Kelin tak berdaya di tangan Boris, Asel yang begitu marah pun datang menghampirinya. Akhir-akhir ini, aku memang sudah merasa curiga padamu. Rupanya selama ini kau telah menipuku ya, Kelin. Kita beralih ke perpustakaan Akademi Luen, di mana Luna yang telah membaca belasan buku di sana menghela napasnya berpikir. Di sini juga bukan ya? Buku kuno yang kutemukan dalam instruktur Boris waktu itu. Satu-satunya petunjuk hanyalah buku itu ditulis dengan semacam bahasa kuno. Kalau bukan karena magic yang memaksaku keluar dari sana, aku pasti bisa menemukan informasi lebih banyak lagi. Yang baru bisa aku pahami sekarang adalah hanya 2 buku yang tertulis dalam bahasa itu, Dipan Scripture dan Demonic Scripture. Sepertinya itu lebih condong kepada apa yang pertama. Tapi kenapa hal semacam itu ada di dalam instruktur Boris? Selain itu, aku juga tidak menemukan apa-apa soal penggunaan ataupun isi dari buku itu. Apa satunya pilihan cuma mencarinya dalam arsip terlarang Oshigara? Di saat Luna berpikir seperti itu, Putri Arin yang merasa aneh dengan tingkahnya pun mendekat bertanya, hah? Luna, kamu sedang mikirin apa sampai tak sadar aku ada di sini? Luna pun meliriknya berkata, ah tidak, bukan apa-apa. Ada perlu apa Nona Arin kemari? Putri Arin yang malu-malu pun membalas, itu belakangan ini, apa kamu pernah melihat Xian? Luna yang memahami tingkahnya pun tersenyum menimpali. Tidak tuh, akhir-akhir ini aku menghabiskan waktuku di perpustakaan. Luna merindukannya ya. Tanpa menyadari jika pipinya memerah, Putri Arin pun tentu menyangkalnya. Sama sekali enggak loh ya. Aku cuma berpikir aneh saja dia tiba-tiba tidak masuk sekolah. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Luna pun melanjutkan. Iya, tidak usah khawatir. Nanti dia pasti akan kembali kok. Putri Arin yang merasa aneh dengan tingkah Luna pun bertanya, hah? Kenapa kamu bisa yakin itu, Luna? Sembari menutup bukunya, Luna tersenyum berkata, ya, sekedar firasat. Iya, selalu seperti itu. Tentu saja, tingkah yang seperti itu membuat Arin semakin merasa aneh. Meskipun begitu, perhatiannya segera teralihkan ketika melihat Rasmus dengan tergesa-gesa berlari ke arahnya. Tuan Putri, ada masalah. Ada surat yang datang dari istana. Tolong segera dibaca ya. Putri Arin pun segera menerima suratnya sembari menuturkan, Rasmus, kamu sudah baca duluan ya? Memangnya kamu tidak tahu itu hal yang tak boleh ya? Dasar ceroboh. Ini tulisannya ayah. Setelah mengkonfirmasi hubungan yang kuat antara Ford dan keluarga kekaisaran, melalui surat ini telah diputuskan bahwa pertunangan antara putri kelima Arin Severus dengan Xian Ford sudah disahkan dengan tujuan pernikahan. Dan ini pun diakhiri dengan, tentu saja, surat tersebut membuat Putri Arin terkejut bukan main, di mana tubuhnya terdiam mematung dengan pipinya yang memerah.